Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin sekalian, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam kita ketahui bersama bahwasanya ketika kita ingin melaksanakan sholat, kita harus bertohar terlebih dahulu, bersuci terlebih dahulu. Ya, bersuci itu bisa kita tempuh dengan jalan, ya, dengan berwudu. Bila kita terkena hadas kecil, ya, kalau kita terkena hadas besar, ya, seperti dalam keadaan junub, maka kita harus dengan mandi wajib, mandi junub. Ya. Namun kadangkala, ya, kita tahu bersama bahwasanya tadi wudu dan mandi itu mesti menggunakan air. Ya, kita menggunakan air ketika itu. Namun satu kondisi pasti kita itu akan tidak mendapati air atau sulit menggunakan air. Ya, tidak mendapati air, cari sana sini itu nggak ada air, atau ada air namun kita tidak bisa menggunakannya karena kondisi kita tidak sehat, ya, sehingga kalau kita menggunakan air mungkin kita sakit kita tambah parah, atau mungkin sebelumnya itu ya dalam keadaan sehat namun kalau menggunakan air ya dapat membuat penyakit kita sebelumnya itu akan kambuh. Maka ketika itu, ya, untuk mengganti wudu dan tayamum sekaligus, ini dalam syariat Islam, dalam ajaran Islam, ya kita bisa dengan bertayamum sebagai penggantinya. Bertayamum di sini artinya ya ini sebagai pengganti wudu dan mandi tadi. Ya, wudu dan mandi tadi. Yaitu tayamum di sini adalah dengan menggunakan debu atau segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Ya, menggunakan debu atau segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Caranya itu amat sederhana sekali. Ya, caranya itu amat sederhana sekali. Kita hanya menepuk tangan kita ke tanah atau ke debu tadi, ya, sebanyak sekali. Lalu setelah itu kita mengusapkan pada wajah dan telapak tangan kita. Ya, wajah dan telapak tangan kita. Ya, wajah dan telapak tangan kita. Di sini tidak mesti berurutan wajah dulu atau telapak tangan dulu, namun yang lebih bagus adalah dari wajah baru telapak tangan. Ya. Jadi caranya di sini cuma wajah saja nantinya akan diusap, ya, baru telapak tangan. Ya, dan telapak tangan ini tidak perlu sampai siku. Ya, kan telapak tangan ini tidak perlu sampai siku. Karena yang namanya tayamum itu berbeda dengan wudu. Ya, yang namanya tayamum itu berbeda dengan wudu. Dalam tayamum tidak disebutkan ilal mirfaqaini sampai siku, tidak disebutkan sampai siku. Ya, kalau dalam wudu memang. Namun tidak bisa kita kiaskan antara tayamum dan wudu. Antara tayamum dan wudu. Nah, caranya mudah. Tadi misalnya di sini adalah debu. Ya, kita dapati debu di sini. Ya, dapati debu di sini. Kemudian kita tepuk sekali. Nah, tepukannya cuma sekali aja, tidak perlu 2 kali. Ya, karena yang diajarkan sebenarnya oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ya tidak sahih kalau tepukannya itu 2 kali, tidak ada hadis sahih yang menjelaskan hal tersebut. Jadi tepuk sekali, ya, dapat debu tadi, ya, setelah itu, ya, kita usapkan, ya, tadi pada wajah kita sekali, cukup sekali saja. Setelah itu, ya, punggung telapak tangan, karena tadi bagian dalamnya ini kan sudah kita tepuk, maka sisanya adalah punggung telapak tangan. Sudah, itu selesai. Kita tidak perlu sampai kaki, nggak perlu bagian-bagian yang lainnya juga nggak perlu. Cukup apa? Wajah dan telapak tangan saja ketika kita bertayamum. Ya, itu caranya cukup sederhana sekali. Dan ini sudah menggantikan apa? Wudu dan mandi sekaligus. Wudu ketika kita mau berwudu kita tidak dapati air atau sulit menggunakan air, ataupun ketika mandi juga kita tidak mendapati air atau sulit menggunakan air ketika kita mandi, maka gantinya adalah tayamum. Maka di sini posisi tayamum ini sama dengan wudu, artinya pembatalan itu sama. Ya, pembatalnya itu sama. Kalau seorang kentut berarti tayamumnya itu batal. Ya, namun ingat sekali lagi, tayamum ada ini jika kondisinya tadi, ya, tidak mendapati air atau sulit menggunakan air. Adapun misalnya ketika kita sholat zuhur sudah bertayamum, kemudian masuk sholat asar sudah ada airnya itu sudah ditemukan, maka ketika itu untuk sholat asar walaupun tayamum kita ini belum batal, ya tetap kita harus, ya, bersuci dengan menggunakan air tersebut, dengan menggunakan air yang ada. Ya, dengan menggunakan air yang ada. Nah, ketika itu tidak bisa kita menggunakan tayamum yang pertama, namun kita berwudu lagi karena sudah ada air ketika itu. Dan sekali lagi, ya, tayamum ini karena sebagai pengganti wudu, badal dari wudu, pengganti dari wudu, maka yang menjadi pembatal wudu itulah yang menjadi pembatal tayamum.
ya, yang menjadi pembatal wudhu itulah yang menjadi pembatal tayamum. Jadi begitu ringkas yang diajarkan oleh syariat Islam. Ya, Nabi SAW itu katakan inna dina yusrun, sungguhnya agama Islam itu selalu mendatangkan kemudahan. Ketika tidak ada air maka ada penggantinya. Ya, ketika tidak air maka ada penggantinya. Maka ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang misalnya dia sakit di rumah sakit, dia mau berdiri saja, mau berjalan saja sulit, maka dia bisa menggunakan sebagai penggantinya, dia bisa bertayamum ketika itu. Mudah-mudahan dengan bekal ilmu yang sederhana ini bermanfaat bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kaum muslimin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.